waktu yang sama, Angel memberikan kucuran darah seseorang pada Chainsaw. Setelah itu, Bim menarik tali gergaji di dada iblis gergaji mesin tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, jantung Chainsaw berdetak dan iblis itu telah pulih sepenuhnya. Angel mengingatkan Chainsaw bahwa Reze atau iblis bom telah merenggut banyak korban jiwa. Angel Devil pun meminta Chainsaw memilih antara membiarkan dirinya terbunuh dengan sukarela atau malah membantai iblis bom. Bagi Chainsaw, hal itu merupakan pilihan yang mudah. Dia pun memerintahkan Bim berubah menjadi hiu seutuhnya. Setelah itu, Chainsaw mengaitkan tali gergajinya pada mulut Bim. Keduanya pun melesat cepat untuk membuat perhitungan pada iblis bom dan topan. Duel super keras ini membuat seluruh arena pertarungan makin amburadul. Aki dan Galgali hanya bisa diam dan menonton pertarungan saja. Ledakan hebat pun terjadi di mana-mana, dan seluruh bangunan hancur porak-poranda. Kendati menyerang dengan brutal, namun serangan bom tidak ada yang mengenai Chainsaw. Iblis gergaji mesin itu bahkan mampu membabat kaki bom dengan sangat cepat. Namun, kaki itu kembali tumbuh karena bom mendapatkan bantuan darah dari topan. Chainsaw dan Bim sangat sibuk menghindari ledakan-ledakan beruntun dari bom. Walau berhasil menghindari ledakan itu, namun kali ini Chainsaw harus terpisah dengan Bim. Iblis gergaji mesin kini harus menghadapi iblis bom 1 lawan 1. Hebatnya, Chainsaw mampu mengimbangi bom dalam pertarungan jarak dekat. Namun tetap saja, pengalaman bertarung keduanya sangat berbeda jauh. Bom meledakkan gedung pencakar langit dengan begitu parah. Tapi Chainsaw tetap mampu bertahan, walaupun dalam kondisi terpojok. Iblis bom yang berada di atas angin terus saja menekan Chainsaw. Untungnya, Bim kembali datang dan lagi-lagi menyelamatkan Chainsaw. Saat ini, kondisi angin terasa semakin kencang dan sulit dikendalikan. Jika situasi ini dibiarkan terus-menerus, maka seluruh kota bisa hancur lebur. Chainsaw dan Bim segera menjatuhkan diri mereka ke udara. Mereka berniat untuk menghajar topan terlebih dahulu. Walau kondisi udara dipenuhi oleh material asing berterbangan, namun hal itu tidak menghalangi Chainsaw untuk memburu topan. Iblis gergaji mesin itu segera melesat ke hadapan topan dan mengayunkan seluruh gergaji mesinnya ke segala arah. Topan pun memekik kesakitan akibat serangan ngawur Chainsaw. Walau sudah berusaha menjauhkan Chainsaw, tapi tetap saja topan tidak bisa menghindar karena tubuhnya sangat amat besar. Tentu saja tubuh besar itu menjadi sasaran empuk gergaji Chainsaw Man. Chainsaw pun mengamuk dan akhirnya dia berhasil memenggal leher topan hingga membuat seluruh kota hujan darah. Kendati berhasil mengalahkan topan, namun Chainsaw dan Bim tidak bisa bersantai-santai karena bom kembali menyerang. Iblis bom menjatuhkan banyak sekali meriam hingga membuat Chainsaw dan Bim berhamburan. Kali ini bom sangat serius dan terus meledakkan kekuatannya hingga ke batas maksimal. Seluruh langit dipenuhi dengan ledakan dan Chainsaw benar-benar dibuat sangat sibuk. Chainsaw pun dihempaskan hingga berulang kali lipat. Ketika Chainsaw akan terkena serangan misil, lagi-lagi Bim kembali untuk membantu. Demi menyelamatkan Chainsaw, iblis hiu itu sengaja memasukkan iblis gergaji mesin ke dalam perutnya. Hal ini membuat si hiu jadi bulan-bulanan iblis bom. Dia ditendang, dipukul, dan diledakkan dengan sangat parah. Tubuhnya yang besar dijadikan samsak tinju oleh iblis bom hingga meledak-ledak. Bim pun berhasil menyematkan Chainsaw, walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Kendati pertarungan sudah berlangsung dalam waktu yang lama, namun Chainsaw tidak mau mundur. Chainsaw sangat kesal pada bom. Jika kenyataannya harus begini, maka harusnya sejak awal Reze membunuhnya saja. Keduanya pun kembali bertarung dengan begitu sengit. Walau kehilangan kedua lengannya, namun Chainsaw memanjangkan rantai gergaji mesin dan mengayunkannya kepada bom. Serangan tidak berpola itu membuat bom terkunci bersama dengan Chainsaw. Iblis gergaji mesin itu lantas menjatuhkan dirinya bersama bom ke dalam laut. Dia penasaran apakah bom akan kembali meledak jika berada di dalam air. Iblis bom memang masih bisa meledakkan diri, namun ledakannya justru membuatnya semakin tenggelam di dasar laut. Iblis itu pun tidak berdaya dan akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian Reze terbangun di pinggiran pantai bersama Denji dan Bim. Gadis itu tidak mengerti mengapa Denji menghidupkannya kembali. Dengan polosnya Denji berkata bahwa dirinya telah memiliki hari yang luar biasa. Entah sudah berapa kali dia babak belur, atau telah mengalami hal buruk yang menyebabkannya mati. Namun selama besok masih bisa makan enak, maka semua masalah itu bisa dimaklumi. Jika Denji menangkap Reze dan membawanya ke Biro Keamanan Publik, maka rasa-rasanya seolah ada duri ikan yang nyangkut di kerongkongannya. Tentu saja hal itu sangat tidak nyaman dan buruk. Seandainya harus terbunuh, Denji rela saja jika yang melakukannya adalah Reze. Pernyataan Denji yang aneh itu membuat Reze tertawa terbahak-bahak. Reze mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura saja menyukai Denji. Sejak pertama kali bertemu, semua ekspresi, senyum, dan cara Reze tersipu hanyalah kebohongan.
Itu semua adalah hasil dari pelatihannya. Sayangnya latihan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Denji. Gadis itu pun berlalu meninggalkan Denji. Sebelum itu Denji menawarkan bantuan untuk melarikan diri bersama-sama. Setidaknya kesempatan Reze melarikan diri jauh lebih besar jika ada Denji. Dan terlepas dari semua kebohongan yang terjadi, Denji mengungkapkan kalau dia masih menyukai Reze setulus hatinya. Reze pun terdiam dan setelahnya dia berlari memeluk Denji. Namun entah apa yang terjadi, Reze membuat Denji terjatuh dan lumpuh begitu saja. Jelas saja Denji sangat kesal. Pemuda itu kemudian berkata bahwa dia akan menunggu kedatangan Reze saat makan siang nanti di kafe. Sayangnya Reze tidak berpaling dan terus meninggalkan Denji begitu saja. Kondisi kota pasca pertarungan benar-benar hancur parah. Banyak sekali korban jiwa yang nampak dievakuasi oleh pihak berwajib. Sementara itu Reze terlihat berjalan sendirian di pusat kota. Dia pun menyumbangkan sedikit uangnya untuk korban bencana iblis. Setelah menyumbang, gadis itu mendapatkan setangkai bunga merah dari para relawan. Sesaat kemudian Reze tiba di sebuah stasiun. Harusnya gadis itu pergi menaiki kereta Yamabiko dengan tujuan Sendai. Namun dia memilih tidak berangkat dan malah berjalan kaki menyusuri jalanan sepi menuju kafe tempat kerjanya. Ketika bangunan kafe sudah semakin dekat, Reze pun mempercepat langkah kakinya agar bisa segera tiba di tempat itu menemui Denji. Namun tiba-tiba saja banyak sekali tikus yang bermunculan di hadapannya. Anehnya, di balik tikus itu muncul sosok Makima. Reze pun bersiap menarik tuas bom di lehernya. Namun sebelum itu, sebuah kilatan cahaya menyambar dan memotong tangannya. Reze pun tidak menyerah dan berusaha menyerang Makima dengan sebilah pisau. Tapi sebuah tombak seketika menghujam jantungnya. Darah gadis itu nampak mengucur deras dan tidak terbendung. Ternyata serangan itu berasal dari Angel Devil. Reze pun masih berusaha menarik tuasnya. Namun tangannya ditahan oleh Makima dengan begitu lembut. Di dalam hatinya, Reze nampak bertanya-tanya, mengapa dirinya tidak mengeksekusi Denji saat pertama kali mereka berjumpa. Gadis itu melihat di balik kaca jendela kafe dan dia memastikan kalau Denji benar-benar memenuhi janjinya untuk bertemu siang ini. Di sini terkuak fakta kalau sebenarnya Reze juga tidak pernah bersekolah seperti Denji. Gadis itu benar-benar tidak berdaya dan akhirnya harus meninggal dunia di hadapan Makima. Sementara itu, Denji terus menunggu kedatangan Reze hingga kafenya mau tutup. Sambil memegang sebuket bunga untuk Reze, pemuda tersebut seakan tidak pernah berhenti berharap untuk bertemu kembali dengan sang pujaan hatinya.